Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NIM 2313010 Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas video saya, yaitu tentang dispensasi nikah. Baiklah, saya akan membahas fenomena dispensasi nikah melalui kacamata living fikih. Kita sering melihat aturan hukum yang ideal di kertas, namun kenyataannya di lapangan atau dalam praktik hukum yang hidup di masyarakat ada dinamika yang sangat berbeda. Baiklah, yang pertama, dasar teorinya. Dasar teorinya juga atau secara normatif, negara telah menetapkan batas usia minimal nikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan kesejahteraan anak. Dalam perspektif hukum Islam, ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga keturunan dan menjaga jiwa. Jadi, secara aturan, pernikahan di bawah usia tersebut dianggap tidak memenuhi syarat kemaslahatan. Adapun secara empiris, yaitu yang terjadi di masyarakat yang sering kali bertolak belakang. Banyak orang tua dan anak-anak yang justru berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kekhawatiran orang tua akan pergaulan bebas, atau bahkan karena kondisi mendesak lainnya, memaksa untuk menegosiasikan aturan formal tersebut dengan realistis kehidupan mereka. Maka kesimpulannya dalam bentuk living fikih, kesimpulannya adalah inilah yang kita sebut sebagai living fikih. Hukum yang hidup akan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum itu merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Sebagai penutup, dispensasi nikah adalah potret di mana hukum formal bertemu dengan realitas sosial. Pengadilan agama berperan sebagai benteng terakhir untuk membatasi namun tetap memberikan ruang bagi kasus-kasus hukum yang tidak biasa dihindari. Baiklah, inilah video yang menunjukkan lebih ke data empiris, yaitu pengakuan remaja yang mengajukan dispensasi nikah dini. Mengapa empiris? Video ini menampilkan langsung pengakuan dari subjek atau remaja. Ini adalah empiris murni karena menguatkan alasan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan tekanan sosial yang memicu terjadinya pernikahan dini. Berikut merupakan contoh dari bukti banyaknya pernikahan dini pada masyarakat. Seperti inilah suasana di ruang tunggu Pengadilan Agama Kelas 1A Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa. Warga antri untuk mengikuti persidangan. Di antaranya adalah sidang dispensasi nikah dini. Rifa, remaja putri berusia 18 tahun ini adalah salah satu yang ikut antre untuk mengajukan dispensasi nikah agar ia bisa menikah dengan kekasihnya Denny Abdurrahman yang berusia 19 tahun. Rifa mengaku sudah siap membina mahligai rumah tangga secara mental, mengingat calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan. Nikah di usia dini nih. Ya. Udah pengen gitu ya. Terakhir kalau calon suami sudah bekerja berarti. Sudah bekerja. Ini sudah siap mentalnya untuk jadi istri? Insya Allah siap. Sudah pengen nikah.
punya pekerjaan berarti. Sudah punya pekerjaan. Pernikahan dini dipandang bisa memunculkan risiko bagi pasangan. Tidak hanya faktor mental, gangguan kesehatan reproduksi untuk pengantin perempuan bisa terjadi. Anak 18 tahun ke bawah untuk menjadi seorang ibu atau untuk melakukan persalinan itu belum siap secara psikologis. Kedua, secara medis dari hormon pun masih belum stabil ya. Banyak usia pernikahan dini itu terjadi perdarahan, keguguran, kadang terjadi juga anemia. Tercatat sejak awal tahun 2000. Kasus yang terjadi di suatu pengadilan agama itu tentang dispensasi nikah anak masih tinggi di suatu pengadilan agama yang jadi benteng terakhirnya. Yang terjadi di berita di Kompas TV itu mengapa normatif. Kasus ini lebih berfokus pada peran lembaga pada pengadilan agama tersebut dalam menjaga batasan usia minimal nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini menjelaskan benteng hukum yang seharusnya melindungi anak-anak. Mari kita lihat kasus pada pengadilan agama tersebut. Saudara, angka pernikahan dini masih menjadi sorotan di Kabupaten Malang. Jumlahnya masih tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data, pada tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 846 pengajuan dispensasi nikah. Di 2025, meski jumlahnya turun menjadi 775, namun masih cukup tinggi. Ini menjadi tugas serius bagi Pengadilan Agama maupun pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan serta pengawasan. Kita bahas bersama langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ada Bapak Misbah. Bapak, tidak hanya memutus perkara, namun hakim di ruang pengadilan ini memiliki langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengedukasi orang tua atas pernikahan dini yang membawa dampak bagi masa depan anak mereka. Apa langkah-langkah yang dilakukan, Pak? Ya, jadi setiap hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin itu memang punya kewajiban untuk menasehati pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin. Itu sudah jelas diamanatkan di dalam pasal 12 dalam Perma nomor 5 tahun 2019. Jadi hal-hal yang disampaikan, dinasihatkan itu kepada mereka adalah tentang kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak. Juga tentang belum siapnya. Berdasarkan dari video berita dari Kompas TV tersebut, yang tentang dispensasi nikah anak yang masih tinggi, Pengadilan Agama jadi benteng terakhirnya. Berikut adalah aspek normatif yang bisa saya masukkan ke dalam video ini adalah peran hukum formal. Dalam video tersebut, Pengadilan Agama digambarkan sebagai benteng terakhir dalam proses merespons permohonan dispensasi nikah. Maka secara normatif ini merujuk pada wewenang lembaga peradilan untuk menguji dan memutuskan apakah suatu permohonan pernikahan di bawah umur dapat dikabulkan atau tidak. Berdasarkan aturan yang berlaku, standar usia secara normatif, aturan yang menjadi dasar hukum adalah batas usianya minimal pernikahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Hakim di Pengadilan Agama menggunakan aturan ini sebagai standar utama untuk meninjau apakah permohonan dispensasi memenuhi syarat atau apakah kondisi mereka termasuk dalam pengecualian yang dibenarkan oleh hukum. Fungsi pengawasannya adalah secara aspek normatif dalam video atau kasus tersebut menegaskan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan
melainkan melakukan proses seleksi untuk memastikan apakah pernikahan dini tersebut memang mendesak atau justru berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum secara formal berusaha mengendalikan praktik pernikahan di bawah umur agar tidak terjadi secara bebas di masyarakat. Sebagai penutup, dispensasi nikah adalah potret nyata di mana hukum formal bertemu dengan realitas sosial di tengah masyarakat kita. Di Living Fikih mengajarkan bahwa hukum tidak berdiri di ruangan hampa. Ia harus mampu merespon dinamika kehidupan, namun tetap berpijak pada prinsip kemaslahatan demi melindungi generasi masa depan. Baiklah, saya Muhammad Farid. Terima kasih telah menyimak analisis ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi refleksi bagi kita bersama. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.